Waalaikumsalam teman-teman. Arab Saudi, tanah suci yang diberkahi, tempat di mana cahaya Islam pertama kali menyentuh bumi, tempat berdirinya rumah Allah, Ka'bah, tempat yang dianggap paling suci oleh umat Islam di seluruh dunia. Tapi, pernahkah kalian membayangkan seperti apa kira-kira wilayah ini jika kita membuka tabir waktu dan melihat ke belakang, sekitar 1400 atau 1500 tahun yang lalu? Bagaimana kehidupan orang-orang di sana? Bagaimana cara mereka berpikir? Bagaimana gaya hidup mereka? Namun pertanyaan itu belum berhenti di situ. Jika kita merenung lebih dalam, muncul satu pertanyaan besar lainnya, sebelum kedatangan Nabi terakhir kita, Nabi Muhammad SAW, kepada siapa orang-orang Arab pada masa itu beriman? Siapa yang mereka sembah? Apa keyakinan mereka? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan kita temukan jika kita melakukan perjalanan waktu lebih jauh lagi. Bukan hanya 1500 tahun ke belakang, tetapi hingga ke masa ketika Allah pertama kali menciptakan manusia di bumi, yaitu masa Nabi Adam alaihi salam. Dalam pandangan Islam, manusia pertama yang diciptakan di alam semesta ini adalah Nabi Adam alaihi salam. Beliau bukan hanya manusia pertama, tapi juga Nabi pertama yang diutus oleh Allah. Sosok yang dikenal dalam agama Yahudi dan Nasrani dengan nama Adam ini dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadits sebagai seorang Nabi yang menyembah hanya kepada Allah, mengakuinya sebagai Tuhan satu-satunya, dan bersujud hanya kepadanya. Anak keturunan Nabi Adam alaihi salam pun pada awalnya tetap teguh menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Mereka hanya beribadah kepada satu Tuhan yang menciptakan manusia, bumi, langit, dan seluruh alam semesta. Selama berabad-abad, ajaran tauhid ini terus diwariskan. Namun seiring berjalannya waktu, fitrah manusia mulai menyimpang. Titik balik besar dalam sejarah ini terjadi ketika Allah mengutus Nabi berikutnya. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam merupakan nabi yang juga dihormati dalam agama Yahudi dan Nasrani. Beliau datang membawa ajaran tauhid, mengajak umatnya untuk hanya menyembah kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepadanya, dan bersujud hanya di hadapannya. Namun manusia mulai menunjukkan keangkuhan, keras kepala, dan keengganan untuk menerima kebenaran. Lalu terjadilah sebagaimana yang telah diberitakan oleh Allah, datangnya banjir besar yang mengguncang seluruh umat manusia. Atas perintah Allah, Nabi Nuh alaihi salam membuat sebuah kapal besar dan hanya mereka yang beriman yang diizinkan naik ke atasnya. Semua yang menolak kebenaran ditenggelamkan oleh air bah. Inilah peristiwa yang dikenal oleh dunia sebagai Bahtera Nuh, yang bahkan telah diangkat ke dalam banyak film. Tapi kebenaran sesungguhnya hanya sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Sejak saat itu, dimulailah babak baru dalam sejarah manusia, di mana penyimpangan terhadap tauhid mulai terjadi, yaitu ketika manusia mulai melakukan syirik, menyekutukan Allah. Al-Quran dan Hadits menjelaskan bahwa pada masa Nabi Nuh alaihi salam, terdapat beberapa orang saleh yang sangat mencintai Allah dan menyebarkan pesan kasih sayang serta kebenaran. Ketika mereka wafat, umat merasa sangat kehilangan dan terus mengenang mereka dengan kesedihan dan kerinduan. Saat itulah setan mulai menanamkan tipu daya ke dalam hati manusia. Ia menyarankan agar dibuat patung-patung untuk mengenang orang-orang saleh tersebut, supaya generasi berikutnya bisa mengetahui dan meneladani mereka. Awalnya patung-patung ini hanya dijadikan sebagai simbol penghormatan. Tidak ada yang menyembahnya. Namun seiring berjalannya waktu, manusia mulai lupa siapa yang sebenarnya layak disembah. Perlahan, patung-patung itu mulai dijadikan sesembahan. Inilah awal mula syirik. Sekarang mari kita kembali ke tanah Arab. Khususnya ke wilayah tempat berdirinya kota Makkah, Madinah, dan Taif, yang kini merupakan bagian dari negara Arab Saudi. Untuk memahami peradaban kuno di sana, kita perlu melihat kepada sosok penting lainnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah nabi yang perannya bukan hanya penting dalam Islam, tetapi juga dalam agama Yahudi dan Nasrani. Dalam Islam, beliau dikenal sebagai Halilullah, sahabat Allah. Dan memang pantaslah beliau mendapat kehormatan itu, karena akar dari ketiga agama besar ini, Islam, Yahudi, dan Nasrani, semuanya bersambung kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketiga agama tersebut memandang beliau sebagai pribadi yang mulia, bersih, dan penuh berkah. Dan memang benar, karena seluruh nabi-nabi dari ketiga agama tersebut adalah keturunan atau memiliki hubungan misi kenabian dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu kapan kira-kira masa kehidupan beliau? Sejarah tidak mencatat tanggal yang pasti. Namun berdasarkan sumber-sumber Islam, Yahudi, dan Nasrani, jika digabungkan dengan peta peradaban kuno dan penelitian modern, para sejarawan dan arkeolog memperkirakan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam hidup sekitar tahun 2000 hingga 1700 sebelum Masehi.
Artinya, jika dibandingkan dengan Nabi Isa alaihi salam, maka Nabi Ibrahim hidup sekitar 1700 hingga 2000 tahun lebih awal. Dan jika dihitung dari zaman sekarang, maka masa beliau kira-kira sudah berlalu sekitar 4000 tahun. Perlu diperhatikan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam dilahirkan di sebuah wilayah yang sekarang termasuk bagian dari negara Irak. Pada masa itu, masyarakat sangat tenggelam dalam tahayul dan perbuatan syirik. Mereka menyembah berhala, meminta kepada benda-benda mati, dan menganggapnya sebagai Tuhan. Bahkan paman beliau sendiri, Azar, adalah seorang pembuat patung berhala, bukan hanya menyembahnya, tetapi juga menjualnya kepada masyarakat. Namun Nabi Ibrahim alaihi salam sejak usia yang sangat muda sudah menolak seluruh sistem penyembahan palsu itu. Beliau menyatakan secara terbuka, hanya Allah yang maha hidup, yang maha mendengar, yang maha melihat, dan penguasa seluruh alam. Berhala-berhala batu ini tidak dapat mendengar apa-apa dan tidak dapat berbuat apa-apa. Teriakan tauhid beliau membuat kaumnya tersulut amarah. Bahkan paman beliau sendiri mengancam, kalau engkau tidak berhenti menghina berhala-berhala kami, aku akan mengusirmu dari rumah atau mencelakaimu. Terjadilah suatu peristiwa bersejarah yang disebut dalam Al-Quran dan kitab-kitab agama. Suatu hari, ketika kaum itu pergi merayakan sebuah pesta di luar kota, Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke tempat ibadah mereka, tempat berhala-berhala dihias dan disembah. Beliau menghancurkan semua berhala satu persatu, tetapi sengaja membiarkan berhala terbesar lalu menggantungkan sebuah kapak di tangannya. Ketika orang-orang pulang dari pesta dan melihat pemandangan itu, kemarahan mereka memuncak. Mereka segera mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam dan berkata, "Ini pasti perbuatanmu. Engkau musuh berhala-berhala kami." Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab dengan tenang dan penuh hikmah, "Mengapa kalian tidak bertanya saja kepada berhala besar itu? Lihat, di tangannya ada kapak. Mungkin dia yang menghancurkan yang lainnya. Kalau dia bisa berbicara, tentu dia akan menjawab." Kaum itu terdiam sejenak, menyadari kelemahan keyakinan mereka, tetapi kesombongan dan kemarahan segera menguasai hati mereka. Mereka menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam dan membawanya ke hadapan raja yang mengaku sebagai Tuhan dan sombong dengan kekuasaannya. Di istana terjadilah perdebatan sengit, di satu sisi raja yang sombong dengan kebatilan, di sisi lain Nabi Ibrahim alaihissalam yang membawa kebenaran tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan keesaan Allah dengan argumen yang jelas hingga raja kehabisan jawaban. Ketika raja tidak mampu lagi berargumen, ia memerintahkan, bakar dia hidup-hidup. Namun saat Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, atas perintah Allah, api itu menjadi sejuk dan tidak membahayakan beliau. Seluruh kaum menyaksikan mukjizat nyata ini, tetapi kebanyakan tetap menolak beriman. Melihat kaumnya keras kepala dan terus memusuhi, Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya memutuskan untuk berhijrah. Beliau meninggalkan tanah kelahirannya di Irak dan, atas petunjuk Allah, menuju wilayah Suriah. Setelah beberapa waktu di Suriah, beliau melanjutkan perjalanan ke Palestina dan menjadikan tempat itu pusat dakwah, mengajak manusia kepada tauhid. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri beliau, Sarah, bepergian ke wilayah Mesir. Raja di sana menghadiahkan seorang perempuan bernama Hajar untuk membantu Sarah. Pada masa itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah belum dikaruniai keturunan, padahal keduanya sangat mendambakan anak. Dengan ikhlas, Sarah menikahkan Hajar dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan karunia Allah, lahirlah putra sulung Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, pada usia tua beliau. Kemudian, atas perintah Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Nabi Ismail alaihissalam bersama ibunya, Hajar, ke sebuah lembah tandus dan gersang. Di sanalah kelak berdiri kota suci Makkah. Pada masa itu, tempat yang kini menjadi Makkah hanyalah padang pasir panas tanpa air, tanpa manusia, tanpa pepohonan, tanpa naungan. Ketika Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi merasa kehausan, ibunya sangat cemas. Ia mencari air dengan berlari-lari antara dua bukit kecil, Syafa dan Marwah, berharap menemukan air. Dalam kegelisahan itu, atas izin Allah, memancarlah sebuah mata air dari tanah. Itulah sumber air Zam-Zam. Air suci itu terus mengalir hingga hari ini di lokasi yang sama, tempat seorang ibu memohon pertolongan Allah untuk menghilangkan dahaga anaknya. Beberapa waktu kemudian lewatlah sebuah kabilah bernama Bani Jurhum. Melihat keberadaan mata air di padang tandus, mereka kagum dan gembira. Mereka meminta izin kepada Hajar untuk tinggal, dan beliau mengizinkan mereka menetap di lembah tersebut. Sejak saat itu, lembah itu perlahan berubah menjadi permukiman.
Penduduk bertambah, hingga akhirnya terbentuklah sebuah kota yang kini dikenal seluruh dunia sebagai Makkah. Lalu datanglah suatu masa ketika Nabi Ibrahim, alaihi salam menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirikanlah rumahku. Nabi Ibrahim, alaihi salam menerima perintah ini dengan penuh ketaatan dan memulainya bersama putranya, Nabi Ismail, alaihi salam. Mereka berdua membangun rumah suci itu di tanah yang diberkahi, tempat di mana manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Rumah yang mereka bangun atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang kini dikenal oleh seluruh dunia sebagai Ka'bah. Dan Ka'bah itu kini berada di kota Makkah, di negara Arab Saudi. Pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, alaihi salam, seluruh manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mereka memegang keyakinan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, alaihi salam, yaitu tauhid dan jalan yang lurus. Nabi Ismail, alaihi salam pun melanjutkan misi ayahnya, mengajarkan tauhid kepada manusia dan mengajak mereka kepada kebaikan. Setelahnya, kabilah-kabilah yang datang dan tinggal di Makkah mengikuti agama yang sama, yang berasal dari ajaran Nabi Ibrahim, alaihi salam, melalui dakwah dan pengaruh Nabi Ismail, alaihi salam. Namun, setelah wafatnya Nabi Ismail, alaihi salam, dalam waktu yang sangat panjang tidak ada lagi nabi yang diutus di kalangan bangsa Arab. Secara perlahan, mulai terjadi perubahan dalam keyakinan masyarakat. Titik balik yang penting terjadi ketika kabilah Banu Ayyad dan Banu Huza'ah mulai menyerang Makkah. Akibatnya, keturunan Nabi Ismail, alaihi salam harus meninggalkan kota Makkah. Sebelum meninggalkan Makkah, demi cinta dan berkah, mereka membawa serta sebuah batu dari Ka'bah, hanya sebagai kenangan. Namun, seiring berjalannya waktu, batu itu mulai dipuja. Inilah percikan awal penyembahan berhala di kalangan keturunan Nabi Ismail, alaihi salam. Meskipun awalnya hanyalah perubahan kecil, tapi pergeseran besar terjadi pada abad ketiga ketika penyembahan berhala mulai dijadikan agama yang resmi di Makkah. Pada masa itu, Makkah dikuasai oleh kabilah Banu Huza'ah, dan pemimpin mereka yang bernama Amr bin Luhai sangat dihormati. Ia juga bertugas sebagai penjaga Ka'bah, sehingga memiliki kedudukan tinggi di mata masyarakat. Suatu saat, Amr bin Luhai pergi ke wilayah Syam dan melihat suatu kaum yang menyembah berhala. Ketika ia bertanya, mereka menjawab, "Ini adalah Tuhan-Tuhan kami, mereka yang memberi kami rezeki dan rahmat." Mendengar hal itu, Amr bin Luhai sangat terpengaruh dan membawa salah satu berhala tersebut, yang bernama Hubal, ke Makkah. Hubal adalah berhala besar berbentuk manusia. Amr bin Luhai meletakkannya di atas atap Ka'bah. Seiring waktu, Hubal menjadi berhala utama di Makkah. Tangan Hubal yang patah kemudian diganti dengan emas. Setelah itu, jumlah berhala di Makkah mulai bertambah. Di Taif ada berhala bernama Lata, di Wadi Nahlah ada Uzza, dan di tepi laut ada Manat, semua menjadi berhala yang terkenal. Akhirnya, penyembahan berhala menyebar ke seluruh wilayah Hijaz, Makkah, Madinah, Taif, dan sekitarnya. Setiap berhala memiliki bentuk, nama, dan fungsi yang berbeda. Ada yang dianggap sebagai Tuhan cinta, kekuatan, atau kekayaan. Amr bin Luhai juga membawa 5 berhala lainnya dari Syam, Wat, Yaguts, Ya'uq, Nasr, dan Suwa. Itu adalah berhala-berhala yang dahulu pernah disembah oleh kaum Nabi Nuh, alaihi salam. Dalam perjalanannya, ia mengubur berhala-berhala itu di dekat Jeddah. Setelah itu, ia berkata kepada masyarakatnya, "Aku bersama jin yang menunjukkan tempat berhala-berhala kuno dan kuat ini." Orang-orang pun percaya kepadanya. Maka, di tanah Makkah, yang dulunya pusat tauhid, kini penyembahan berhala mulai menggantikan. Kemudian, Amr bin Luhai membawa orang-orangnya ke tempat tersebut. Tanah digali, dan ketika berhala-berhala itu ditemukan, orang-orang yang hadir merasa sangat takjub. Amr membawa berhala-berhala itu ke Makkah dan meletakkannya di dalam Ka'bah, di tempat yang paling suci bagi orang Arab. Kini, selain Hubal, penyembahan terhadap berhala-berhala lain pun dimulai secara resmi. Ka'bah, yang dulunya dibangun oleh tangan Nabi Ibrahim, alaihi salam dan menjadi pusat tauhid, kini berubah menjadi pusat penyembahan berhala. Meski begitu, karena kesucian Ka'bah, orang-orang dari daerah jauh tetap datang ke sana, melakukan tawaf, melaksanakan haji, namun kini mereka juga sujud kepada berhala-berhala tersebut. Ketika kabilah-kabilah yang datang ke Makkah untuk berhaji melihat kemegahan dan keistimewaan berhala-berhala itu, serta menyaksikan penduduk Makkah menyembahnya, banyak dari mereka yang terpengaruh. Ketika mereka kembali ke daerah masing-masing, mereka membuat tiruan dari berhala-berhala tersebut dan membawanya pulang.
Lama-kelamaan, Makkah menjadi pusat pembuatan berhala. Berhala-berhala yang dibuat di sana menyebar ke seluruh wilayah Arab. Maka, penyembahan berhala pun tidak hanya terbatas di Makkah, melainkan meluas ke seluruh Hijaz dan Jazirah Arab. Setiap kota, setiap kabilah, setiap daerah kini dipenuhi oleh berhala. Orang-orang tawaf mengelilingi berhala sebagaimana tawaf di Ka'bah. Mereka sujud, menyembah, dan memohon doa serta hajat kepada berhala-berhala itu. Mereka mempersembahkan kurban atas nama berhala, memberi sesajen, bahkan menyisihkan sebagian penghasilan mereka dari pertanian, perdagangan, atau hewan ternak untuk berhala-berhala tersebut. Penyimpangan ini terus berlangsung selama 3-4 abad, hingga cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Islam, datang ke dunia. Dalam kitab-kitab Islam disebutkan dengan jelas bahwa ketika masa kenabian Nabi Muhammad Mustafa Shallallahu alaihi wasallam tiba, saat itu di dalam dan sekitar Ka'bah terdapat kurang lebih 360 berhala. Namun kemudian datanglah tahun 630 Masehi, sebuah momen emas dalam sejarah, ketika kota Makkah ditaklukkan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pada hari itulah Ka'bah disucikan dari segala berhala. Pada hari itulah cahaya tauhid kembali bersinar di kota Makkah. Dan sejak saat itu, Makkah menjadi kota suci dan mulia bagi umat Islam untuk selama-lamanya. Saudaraku, semoga kisah hari ini, kisah nyata ini, benar-benar menyentuh hati kalian. Jika video ini bermanfaat, silakan tekan suka, bagikan, dan sebarkan kebenaran ini kepada orang lain. Sampai jumpa, insya Allah, di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menjaga kalian.